Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roda Gidana, mahasiswa program studi Biologi Sains dan Teknologi Kebencanaan di Banda Aceh, angkatan tahun 2019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang arus laut. Arus laut adalah suatu pergerakan massa air secara vertikal serta juga horizontal, sehingga menuju suatu keseimbangannya, atau juga gerakan air yang sangat luas yang terjadi pada seluruh lautan di dunia. Arus itu juga merupakan suatu gerakan mengalir suatu massa air yang disebabkan karena tiupan angin atau juga perbedaan densitas ataupun pergerakan gelombang panjang. Proses terjadinya arus laut yaitu matahari memiliki pengaruh terhadap samudera dalam dua cara. Yang pertama, matahari memanaskan atmosfer, menciptakan air dan menggerakkan permukaan laut melalui gesekan atau friksi. Angin ini cenderung mendorong permukaan air sepanjang arah hembusan angin di atasnya. Meskipun angin cukup kuat mempengaruhi lapisan permukaan, pengaruhnya hanya kurang dari 100 meter kedalamannya. Yang kedua yaitu pengaruh matahari adalah merubah kerapatan atau densitas permukaan air lautan secara langsung dengan merubah suhunya dan atau salinitasnya. Jika air menjadi dingin atau menjadi lebih asin melalui proses evaporasi, maka air laut akan menjadi lebih rapat. Hal ini akan menghasilkan kolom air menjadi tidak stabil, mengakibatkan arus menjadi fungsi densitas. Hal ini juga dikenal dengan sebagai sirkulasi termohaline. Rotasi bumi juga mengakibatkan terjadinya arus melalui gaya Coriolis. Gaya ini menyebabkan air dibelokkan menuju kanan pada belahan bumi utara dan menuju kiri pada belahan bumi selatan. Hal ini terjadi karena pergerakan air Sumatera dipengaruhi oleh friksi dengan bumi pada dasar lautan, dan karena kecepatan linear bumi menuju timur nilainya menurun dari maksimum pada ekuator dan mendekati nilai 0 pada kutub, atau kecepatan angular tetapi tidak berubah. Parcel air pada bidang ekuator bergerak dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan rotasi bumi. Jika fase ini mulai bergerak menuju utara dan tanpa gesekan, maka pergerakannya akan cepat melebihi kecepatan rotasi bumi. Untuk mempertahankan momentum atau produk dari massa dan kecepatan, mengakibatkan pergerakan akan lebih cepat menuju timur ketika menjauhi ekuator. Gaya Coriolis meningkatkan kecepatan arus ketika menjauhi ekuator. Jenis-jenis arus laut berdasarkan dengan proses linear. Yang pertama itu arus etnan, yaitu arus yang dipengaruhi oleh angin. Yang kedua itu arus termohaline, yaitu arus yang dipengaruhi oleh densitas serta gravitasi. Yang ketiga itu arus pasut, yaitu arus yang dipengaruhi oleh adanya pasut. Yang keempat itu arus geotropik, yaitu arus yang dipengaruhi oleh adanya gradien tekanan mendatar sehingga juga gaya Coriolis. Yang kelima arus wind driven current, ialah arus yang dipengaruhi oleh adanya pola pergerakan air serta terjadinya pada lapisan permukaan. Faktor penyebab arus laut terjadi arus di lautan itu disebabkan karena dua faktor utama. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal ialah seperti perbedaan densitas air laut, gradien tekanan mendatar serta juga gerakan lapisan air. Yang kedua, faktor eksternal ialah seperti gaya tarik-menarik serta juga bulan yang dipengaruhi oleh tahanan dasar laut serta juga gaya Coriolis, gaya gravitasi, gaya tektonik, perbedaan tekanan udara serta juga angin. Arus laut terjadi karena adanya beberapa faktor, yaitu tiupan angin, perbedaan kadar garam, dan perbedaan suhu. Arus laut karena tiupan angin itu yang menerpa air laut.
di permukaan dan menimbulkan arus laut. Seperti halnya bila kita meniup air dalam cawan, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa angin dapat menyebabkan arus laut. Arah arus itu searah dengan aliran angin. Arus karena tiupan angin. Ini bila menumbuk daratan atau benua, maka air di depan daratan atau benua itu akan lebih tinggi daripada permukaan air laut di sekitarnya. Perbedaan permukaan air laut tersebut akan menyebabkan terjadinya aliran air dari laut yang memiliki permukaan air lebih tinggi menuju ke laut yang memiliki permukaan air yang lebih rendah. Arus laut yang demikian disebut arus kompensasi. Arus laut karena perbedaan kadar garam. Air laut yang memiliki kadar garam tinggi memiliki massa jenis yang lebih besar daripada air laut yang kadar garamnya rendah. Oleh karena itu, jika ada dua laut yang bersebelahan tetapi karena kadar garamnya berbeda, maka di bagian dasar laut akan terjadi aliran air dari laut berkadar garam tinggi menuju ke laut berkadar garam rendah. Sebaliknya, di sebagian permukaan akan terjadi aliran air laut berkadar garam rendah menuju ke laut berkadar garam tinggi. Contoh ambang Gibraltar yang terletak di antara benua Eropa dan benua Afrika. Yang ketiga itu perbedaan suhu. Air laut yang dingin memiliki massa jenis yang lebih besar daripada air laut yang panas. Air laut di daerah kutub bersuhu dingin sehingga memiliki massa jenis lebih besar. Oleh karena itu, air laut tersebut akan tenggelam dan bergerak menuju daerah yang massa jenisnya lebih kecil. Melalui dasar laut yang dalam, bila arus ini menumbuk daratan, arah alirannya dapat berubah dari dasar menuju ke permukaan. Inilah yang disebut upwelling atau di upwelling kayak akan membawa